guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han berkata, apakah benar-benar ada keterampilan yang luar biasa di dunia ini, bahkan dapat mentransfer mana? Jika ini mungkin, bukankah saya akan terus membunuh seorang master alam kekuatan magis, kemudian mencuci mananya dan mentransfernya kepadaku? Dengan cara ini, aku akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Ucap setelah Fang Han setuju, saat dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Bukannya dia tidak percaya, tetapi teknik melepaskan bunga dan pohon ini terlalu luar biasa, dan di luar akal sehatnya. Jika dia membunuh ular Raja Air Hitam, kemudian memperbaiki mana menjadi pil besar Biluo, dan perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya, dia masih bisa memahaminya. Tapi terlalu mustahil baginya untuk mengeluarkan kekuatan sihir seorang master sekaligus. Ini seperti membunuh harimau. Anda makan daging harimau, minum sup tulang harimau, dan itu dapat menambah beberapa nutrisi, dan meningkatkan kekuatan Anda. Ini normal. Tetapi jika Anda membunuh harimau dan mentransfer kekuatan fisik harimau itu secara langsung ke tubuhnya, itu sungguh sangat di luar akal. Mendengar keraguan Fang Han, Naga Yan berkata, pemindahan mana adalah keterampilan khusus dari Sekte Huangquan. Tapi itu tidak semudah itu. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu mencoba. Jika Anda telah yakin, maka singkirkan pikiran yang mengganggu dan dengarkan formula saya. Jika Anda membuat kesalahan, Anda akan mati. Kali ini kemungkinan Anda berhasil adalah 55%. Jika Anda tidak mengambil risiko, kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Hua Tiandu. Lagi pula, pergi ke Laut Guiksu sangat berbahaya. Jika Anda tidak meningkatkan kekuatan Anda, maka Anda akan mati di sana. Ketika Fang Han mendengar kata-kata Naga Yan, hatinya secara alami tercerahkan. Fang Han berkata, kultivasi sebenarnya sama dengan berbisnis. Semakin tinggi biayanya, semakin banyak yang Anda dapatkan. Hua Tiandu terlalu kuat. Hanya dengan berlatih dan berlatih, jika tanpa mengambil risiko, tidak mungkin untuk mengejarnya. Ucap Fang Han menggertakkan giginya. Apakah kamu tahu, bahwa terkadang kamu lebih pintar dariku? Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, ayo kita mulai. Ucap Naga Yan juga sangat menghargai keputusan Fang Han. Setelah itu, aliran energi sejati ditransmisikan ke pikiran Fang Han. Mana di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan kemudian semua ditangkap dalam pikirannya, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, seolah-olah dia telah memasuki kondisi kultivasi. Tiba-tiba, Zenki Naga Yan bergegas ke tubuh Fang Han, dan separuh ki lainnya mengalir ke tubuh ular Raja Air Hitam yang telah menjadi idiot. Setelah Fang Han bersentuhan dengan mana ular Raja Air Hitam, ada kejutan hebat di benaknya. Mana ular Raja Air Hitam terus-menerus disalurkan. Ketika mana monster ular bersentuhan dengan ki aslinya, tiba-tiba seolah-olah bubuk mesiu bertemu dengan api dan tiba-tiba meledak. Dia tidak pernah menyangka bahwa teknik memindahkan bunga dan pohon akan sangat berbahaya. 7 lubangnya berdarah sekaligus. Fang Han tahu bahwa ini adalah waktu yang paling kritis. Pencangkokan mana, 49 putaran, rahasia Dayan, efek magis 1 Yuan, Kaisar Yamadao, tenang dan tidak tergerak, pintu rahasia bawah tanah, pintu kekuatan magis terbuka, laut termasuk semua sungai. Ucap Fang Han melupakan semua rasa sakit di tubuhnya, dan semua pikiran mentalnya berubah menjadi satu pikiran, yaitu hilangkan rasa sakit. Menurut metode memindahkan bunga dan pohon yang menyebalkan, sebuah portal terbentuk, yang terus memegang mana, menekan reaksi ledakan berantai, dan menelan berbagai jenis mana. Aliran mana sebenarnya terkandung dalam energi sejatinya, dan itu pecah dan meleleh tanpa konflik. Telah menjadi mananya sendiri. Kekuatan magis memindahkan bunga dan pohon benar-benar luar biasa dan memiliki efek magis yang unik. Pada saat ini, tubuh Fang Han benar-benar dipenuhi dengan ki, menonjol seperti bola, melayang di udara.
Itu juga dilihat oleh Long Xuan dan sang penyihir. Mata Long Xuan dan sang penyihir melebar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Fang Han. Bagaimana ini mungkin? Terjadi perubahan seperti itu pada Fang Han. Kekuatan supernatural apa yang dia kembangkan? Saya memiliki banyak pengetahuan, tetapi saya tidak pernah mengetahui fenomena ini. Jika ada yang salah, dia akan meledak dan mati. Sekte akan menyelidiki saya. Pikir Long Xuan, dia juga sangat gugup. Dalam sekte Yuhua, jika murid luar mati, tidak ada apa-apa dengan itu, dan Anda bisa menutupinya. Namun jika murid batin yang tewas, akan ada penyelidikan secara rinci. Apalagi jika murid sejati yang mati, semua tetua akan marah, dan kepala sekolah akan terguncang. Lagi pula, hanya ada lebih dari 100 murid sejati. Namun, tak lama kemudian, Fang Han tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya yang membengkak seperti bola, saat ini benar-benar mereda. Matanya bersinar tidak seperti sebelumnya. Dia membuka mulutnya dan aliran udara bergulung seperti badai, dan di pulau terpencil ini, batu-batu besar bertiup dan terbang ke langit. Sungguh aura yang sangat kuat. Dia memiliki setidaknya kekuatan 2000 kuda hitam. Gumam Long Xuan terkejut, dan penyihir itu bahkan lebih terkejut. Dia berkata, tidak mungkin, bagaimana dia bisa tiba-tiba meningkatkan begitu banyak mana? Fang Han akhirnya berhasil. Naga Yan berkata, bagaimana? Fang Han, apakah Anda ingin mencoba untuk kedua kalinya? Bagaimana rasanya melarutkan berbagai jenis mana? Ini adalah alasan mengapa ular Raja Air Hitam baru saja berubah menjadi Jiao dan memiliki mana baru. Ucap Naga Yan bertanya sambil tersenyum. Fang Han berkata, apakah akhirnya berhasil? Saya pikir saya telah hancur berkeping-keping oleh ledakan tadi. Ucap Fang Han bangun dan merasakan mananya bergelombang seperti ombak. Dia benar-benar berhasil mencangkok dan mendapatkan semua mana dari ular Raja Air Hitam. Ini benar-benar sebuah keberuntungan. Saat ini, dia merasakan bahaya dari teknik pemindahan bunga dan pohon, dan tidak ingin mencoba kedua kalinya sejak saat itu. Karena dia tidak dapat menjamin keberuntungannya lagi di masa depan. Konflik berbagai jenis mana terlalu berbahaya. Begitu meledak, tidak hanya tubuh yang akan berubah menjadi bubuk, tetapi bahkan kesadaran akan meledak menjadi serpihan. Dapat dikatakan bahwa itu tidak akan pernah dipulihkan. Fang Han berkata, dengan mana saya saat ini, saya juga bisa melawan Tuan Pulau yang putus asa, belum lagi dia terluka parah. Kali ini saya akan menggeledah rumahnya dan menghancurkan pintunya. Dia adalah salah satu dari 40 perampok di luar sekte, dan dia pasti telah membunuh banyak orang. Yan, apa kamu tahu di mana dia sekarang? Ucap Fang Han bertanya. Tentu saja aku bisa merasakannya. Sebelumnya, aku akan membuat pil dari tubuh ular Raja Air Hitam ini. Kulit, gigi, dan tanduknya adalah bahan untuk membuat artefak roh yang baik dan bahkan harta karun. Esensi dan darahnya dapat disempurnakan setidaknya 3 kali, dan menghasilkan pil darah dengan kualitas yang jauh lebih tinggi daripada pil darah iblis yaksa berambut putih. Bagaimanapun, ular Raja Air Hitam ini adalah binatang prasejarah, dan telah berubah menjadi Jiao. Jadi, 10 boneka sura itu juga punya cukup makanan. Fang Han melayang ke darat dan berkata, ayo pergilah. Fang Han terbang lebih dulu. Kemana kamu akan pergi? Tanya Long Xuan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Fang Han baik-baik saja. Long Xuan dengan keras berkata, Fang Han, mengapa kamu memiliki begitu banyak mana? Fang Han menjawab, baru saja saya telah mengembangkan kekuatan magis. Mari kita telusuri pemilik pulau yang putus asa. Selama kamu dapat menemukan pulau kematian, orang ini harus dibunuh. Kamu tahu, Pulau Periwamui telah menawarkan hadiah untuk menangkap 40 pencuri. Ucap Long Xuan juga terbang, dan segera menjawab. Pulau Periwamui juga merupakan salah satu dari 10 sekte keabadian. Ia memiliki kekuatan besar dan merupakan penguasa lautan. Fang Han, Long Xuan,
dan penyihir terbang lagi. Mana Fang Han sekarang kuat, hampir setara dengan alam tingkat 4 kekuatan supranatural. Agar tidak menunda perjalanannya, dia melambaikan tangannya, dan segera dua kaisar kayu Truki menyelimuti Long Xuan dan Fang Xiaolin. Namun, saat terbang ke depan, Fang Han juga memainkan beberapa simbol persembunyian, menyembunyikan suara, aura, dan tubuh mereka. Meskipun kecepatan terbang Fang Han cepat, dia masih tidak bisa melampaui kecepatan suara. Ini karena dia belum mengolah Qi. Tapi sekarang mananya jauh lebih kuat, dan waktunya dalam perjalanan telah meningkat pesat. Dia tidak perlu terbang ribuan mil untuk beristirahat. Dia terbang ribuan mil dalam satu napas, dan mananya tidak akan habis, dan dia masih memiliki efektivitas tempur. Dari sini kita berbelok ke barat dan selatan ke utara. Bisik naga Yan terus menunjukkan arah di benak Fang Han, mencari rumah dari pemilik pulau yang putus asa itu. Setelah terbang ribuan mil, berbelok ke timur dan barat, sekitar 2 jam kemudian, langit berangsur-angsur menjadi gelap, bintang-bintang naik, dan lautan bintang cemerlang dan tenang. Fang Han segera memadatkan energi sejatinya ke matanya dan melebarkannya, dan pemandangan di kejauhan segera menjadi jelas, dan dia melihat ngarai panjang di permukaan laut, dipenuhi dengan udara hitam, tidak tahu berapa lama, ngarai ini berbahaya. Ucap Long Xuan juga melihat ngarai ini, dengan aura pembunuh yang samar-samar, dan udara ganas sedang terjadi, dan dia tidak bisa menahan nafas. Pemilik pulau yang putus asa bersembunyi di ngarai ini. Kita harus berhati-hati saat masuk, jangan sampai kita terjebak dalam penyergapan oleh musuh. Ucap Fang Han tidak ragu untuk terbang ke ngarai ini bersama penyihir dan Long Xuan. Saat mereka terbang ke ngarai, 7 atau 8 pria dan wanita yang mengenakan jubah emas ungu terbang di langit. Sebagian besar pria dan wanita ini memiliki senjata sihir, dan mereka tidak terbang dengan kekuatan sihir mereka sendiri, karena mereka tidak mengolah kekuatan sihir. Dengan kata lain, mereka belum melangkah ke alam misterius. Ini adalah murid dari Sekte Tai. Saudara Zhang, ini adalah jurang hantu jahat. Pemilik Pulau Putus Asa, peringkat 38 dari 40 pencuri, dia bersembunyi di sini. Lalu kita bisa membunuhnya. Sungguh keberuntungan yang besar. Berapa banyak pil dan senjata sihir dapat ditukar? Ucap seorang murid bertanya kepada senior yang memimpin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.